Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah ya talabah, waffaqani Allahu wa iyyakum likulli khair. Kita lanjutkan pelajaran tajwid. Dan kita akan membahas pada pertemuan yang singkat ini biidznillah tentang bab sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Jadi setelah kita selesai belajar tentang makharijul huruf, kita belajar tentang sifatul huruf. Karena bab sifatul huruf sangat berkaitan erat dengan bab makharijul huruf. Apa yang dimaksud dengan sifatul huruf? Yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah sifatul lati yu'athirul ikhlalu biha ala sautil harf. Sifat-sifat yang berpengaruh pada pengucapan atau pelafalan dari huruf atau dari huruf-huruf hijaiyah. Itu yang dimaksud dengan sifatul huruf. Sifat-sifat yang berpengaruh pada pelafalan suatu huruf. Dan sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Sifatun laha dhid wa sifatun la dhidda laha. Sifat-sifat yang mempunyai lawan dan sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat-sifat yang mempunyai lawan adalah diantaranya al-jahru, itu lawannya al-hams. Sifat asyiddah, lawannya ar-rakhawah. Dan diantara sifat syiddah dan rakhawah ada satu sifat namanya bainiyah. Kemudian yang ketiga sifat al-isti'la, lawannya al-istifal. Kemudian yang keempat sifat al-itbaq dan lawannya al-infitah. Jadi kita mempunyai 4 sifat yang mempunyai lawan. Masing-masing mempunyai lawan. Jadi keseluruhan dari sifat yang mempunyai lawan itu ada 8. Jahr lawannya hams, syiddah lawannya rakhawah, dan di antara syiddah dan rakhawah itu ada satu sifat bernama al-bainiyah. Kemudian al-isti'la lawannya al-istifal, kemudian sifat al-itbaq lawannya al-infitah. Beberapa ulama menyebutkan ada sifat lain lagi yang mempunyai lawan, yaitu sifat al-idlaq atau sifat al-ismat. Tapi sifat al-idlaq atau al-ismat itu tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid. Maka dari itu kita tidak membahasnya di sini. Kemudian bagian yang kedua adalah sifat-sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama adalah sifat shafir, yang kedua qalqalah, yang ketiga al-lin, yang keempat al-inhiraf, yang kelima at-takrir, yang keenam at-tafashi, yang ketujuh al-istitalah, yang kedelapan al-gundah. Jadi kita mempunyai 8 sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama shafir, yang kedua qalqalah, yang ketiga al-lin, yang keempat al-inhiraf, yang kelima at-takrir, yang keenam at-tafashi, yang ketujuh al-istitalah, yang kedelapan adalah al-gundah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, sifat al-jahr wal hams. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab, sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab kita dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah al-huruful arabiyyah min haitsu jarayan wan hibasun nafas. Huruf-huruf dalam bahasa Arab bila dilihat dari keluarnya udara dalam mulut dan dari segi tertahannya nafas. Kalau kita melihat dari sisi ini, maka huruf atau sifat huruf dalam bahasa Arab mempunyai 2 sifat, yaitu al-jahr wal hams. Sifat jahr dan sifat hams. Apa yang dimaksud dengan sifat jahr dan hams? Sifat jahr adalah
jelasnya pelafalan suatu huruf yang disebabkan karena pita suara itu menutup. Itu al-jahr. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-hams? Al-hams maksudnya adalah suara yang kurang jelas dari pelafalan suatu huruf diakibatkan dari terbukanya pita suara. Masing-masing dari sifat ini mempunyai huruf-hurufnya. Al-jahr mempunyai huruf-hurufnya dan sifat hams mempunyai huruf-huruf. Huruf-huruf yang bersifat hams adalah sakata fahathahu syakhsun. Sakata fahathahu syakhsun. Jadi huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat ini. Kemudian sisa daripada adapun huruf-huruf jahr itu sisa daripada huruf-huruf hijaiyah. Contoh daripada huruf hams adalah kita sebutkan fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa, itu ada udara yang mengalir. Nah, itulah yang disebut hams. Kemudian jahr itu hurufnya jelas. Namanya huruf hamzah. A hurufnya jelas. Kemudian kita lanjutkan. Sifat yang berikutnya adalah sifat syiddah dan rakhawah. Al-huruful arabiyyah min haitsu mururus sauti fil makhraj. Sifat huruf dalam bahasa Arab bila dilihat dari udara atau dari hawa yang melewati makhraj atau suara yang melewati makhraj. Huruf-huruf dalam bahasa Arab bila dilihat dari suara yang melewati makhraj itu terbagi menjadi 3. Yang pertama syiddah, kemudian rakhawah, dan di antara keduanya ada yang disebut dengan al-bainiyah. Huruf syiddah itu mempunyai beberapa huruf yang tergabung dalam kata ajidu qatin bakat atau ajid qatin bakat. Kemudian dalam huruf-huruf bainiyah atau huruf-huruf bainiyah yang diantara syiddah dan rakhawah itu tergabung menjadi kata lin Umar. Kemudian sisa daripada huruf-huruf yang tersisa daripada itu adalah termasuk dari huruf rakhawah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Yang dimaksud dengan syiddah adalah tertahannya aliran suara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf ja itu tertahan, kemudian setelah itu baru suaranya berjalan kembali. Kemudian lawan daripada huruf syiddah adalah huruf rakhawah. Yang dimaksud dengan rakhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya huruf atau makhraj. Jadi mengalir, tidak tertahan. Ketika kita mengucapkan huruf umpamanya shin, sya, mengalir, tidak ada yang tertahan. Kemudian di antara sifat syiddah dan rakhawah ada sifat yang disebut bainiyah. Apa yang dimaksud dengan bainiyah? Yaitu mengalirnya suara tapi alirannya itu sedikit, tidak penuh. Jadi ada suara yang tertahan, ada yang tidak tertahan. Ketika kita mengucapkan huruf la, ada yang tertahan, ada suara yang tertahan oleh lidah yang menempel pada makhrajnya lam. Nah, itu yang disebut huruf bainiyah. Kemudian setelah itu sifat berikutnya adalah sifat al-isti'la dan
lawan daripada sifat isti'la adalah al-istifal. Lawan daripada al-isti'la adalah al-istifal. Bahasa Arab apabila dilihat dari arah suara yang terdapat dalam mulut itu terbagi menjadi dua, al-isti'la wal istifal. Al-isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut, itu isti'la. Lawan katanya apa? Al-istifal. Al-istifal adalah turunnya suara di dalam mulut. Jadi suara itu tidak mengarah ke langit-langit mulut, tapi dia turun. Huruf-huruf isti'la adalah khussadhatin qid, tergabung menjadi kalimat khussadhatin qid. Kemudian huruf-huruf istifal adalah selain huruf-huruf isti'la. Selain khussadhatin qid itu huruf istifal. Kemudian sifat yang setelahnya adalah yang disebut al-itbaq wal infitah. Al-huruf al-arabiyyah min haitsu inhisarus saut bainal lisani wal hanaq. Huruf-huruf bahasa Arab, huruf-huruf dalam bahasa Arab bila dilihat dari sisi terkumpulnya suara antara lisan dengan al-hanakul a'la, dengan langit-langit mulut, maka terbagi menjadi dua, al-itbaq wal infitah. Apa yang disebut dengan itbaq? Yang disebut dengan itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Itu itbaq. Huruf-hurufnya adalah sa, dha, ta, dha. Sa, dhad, ta, dan dha. Ada 4. Apa yang dimaksud dengan infitah? Infitah adalah tidak terkumpulnya suara di antara lisan, di antara lidah dengan langit-langit mulut. Dan hurufnya apa saja? Selain huruf yang 4 tadi, selain huruf-huruf itbaq. Kemudian kita sudah selesai dari sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Itu ada 8 sebagaimana kita sebutkan. Yang pertama adalah as-safir. Sifat namanya as-safir. Apa yang disebut dengan safir? Atau apa yang dimaksud dengan safir? Safir adalah tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Dan huruf safir ini ada 3, sa, sin, dan za. Ketika kita mengucapkan sin, sa, suara seperti inilah yang dimaksud dengan safir. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Apa yang dimaksud dengan sifat qalqalah? Yang dimaksud dengan sifat qalqalah adalah memantulnya suara pada huruf ketika sukun. Nah, ini khusus huruf yang disukunkan. Memantulnya suara pada huruf ketika sukun. Apa saja huruf qalqalah? Qutbu jadin. Qutbu jadin. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat yang disebut dengan sifat al-lin. Sifat lin. Sifat lin adalah sifat yang disematkan pada huruf waw dan ya yang berharokat sukun, huruf waw sukun, huruf ya sukun, yang sebelumnya fathah, sebelumnya berharokat fathah. Seperti kata khauf, al-bait, Quraisy. Itu contoh-contoh daripada lin. Jadi hurufnya ada 2, waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya fathah. Kemudian sifat yang keempat, sifat yang disebut al-inhiraf.
Sifat al-inhiraf. Apa yang dimaksud dengan sifat inhiraf? Sifat inhiraf adalah menyimpangnya suara huruf, karena alirannya yang terhalang oleh lidah. Ketika kita mengucapkan huruf la, maka suara yang keluar dari pita suara akan terhalang oleh lidah yang sedang menempel di makhrajnya lam. Kemudian suara itu akan menyamping ke kanan dan ke kiri. Ini yang disebut dengan inhiraf. Menyamping atau menyimpangnya suatu huruf karena alirannya tersebut terhalang oleh lidah. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat yang disebut at-takrir. Sifat at-takrir. Apa yang dimaksud dengan sifat at-takrir? Yang dimaksud dengan sifat at-takrir adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf dengan getaran yang halus, disebabkan karena sempitnya makhraj. Nah, at-takrir ini hanya pada huruf ra. Ketika kita mengucapkan huruf ra, kita merasakan lidah itu bergetar. Ra. Nah, getaran itulah yang disebut, sifat getaran itu yang disebut dengan sifat at-takrir. Tapi ingat, getaran ini getaran yang sewajarnya, getaran halus, bukan getaran yang dilebih-lebihkan. Nah, itu salah. Itu salah. Jadi getaran yang sewajarnya. Ra. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat yang disebut at-tafasyi. Sifat at-tafasyi. Apa yang dimaksud sifat at-tafasyi? Tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut. Dan at-tafasyi ini hanya terdapat pada huruf atau sifat daripada huruf shin. Ketika kita mengucapkan sya, ash, maka ada udara yang menyebar dalam mulut kita. Nah, itulah yang disebut dengan sifat at-tafasyi. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat istitalah. Sifat istitalah. Yang dimaksud dengan sifat istitalah adalah bergeraknya lidah ke arah depan. Bergeraknya lidah ke arah depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atau samping gigi geraham. Nah, sifat al-istitalah ini hanya terdapat pada huruf dha. Ketika kita mengucapkan dha, maka lidah ketika mengucapkan huruf dha itu maju ke depan, bergerak maju ke depan. Nah, pergerakan itulah yang disebut dengan sifat istitalah. Dan pergerakan ini disebabkan dari udara yang berasal dari dalam rongga. Nah, pergerakan ke depan itu disebut dengan istitalah. Kemudian sifat terakhir adalah sifat gunnah. Sifat gunnah. Sifat gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Suara yang keluar dari rongga hidung, dari khaysum, dan sifat ini hanya untuk huruf nun dan mim. Nun dan mim. Dan yang dimaksud dengan sifat gunnah di sini adalah panjang pendeknya gunnah, panjang pendeknya dengung. Jadi sifat jadi huruf nun dan huruf mim itu memang pada asalnya mempunyai sifat gunnah, sifat dengung. Maka pernah kita jelaskan bahwa nun dan mim itu makhrajnya ada dua. Makhraj mulut dan makhraj hidung. Nah, mungkin ini yang bisa ana sampaikan, dan
Ana juga memohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal, karena memang jeda waktu yang diperuntukkan untuk setiap pelajaran itu terbatas. Dan ana harap bila antum masih belum bisa memahami secara sempurna, atau antum pengen lebih paham lagi daripada bab sifatul huruf, ana sarankan antum untuk membuka YouTube, kemudian membuka pelajaran atau dars Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Insyaallah akan lebih jelas dan lebih gamblang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.